Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rizka Al-Qadri, SHLLM. Kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan persidangan tata usaha negara perkara nomor 55-G-2021-PTUN SBY antara Agus Hartono melawan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dan Bing Haryanto. Namun sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Marta Solafidine Baho sebagai panitera pengganti. Saya Rela Sinta sebagai hakim ketua. Saya Sefira Maharani sebagai hakim anggota 1. Saya Ahmad Rafiq sebagai hakim anggota 2. Saya Raheli Azul sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Faisal Andika sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Akbar Farabi Sibarvali sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Latifatul Istiqomah sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Arif Fajr Hasanuddin sebagai kuasa hukum tergugat dua intervensi. Saya Raffi Pratama sebagai saksi penggugat. Saya Nana Putra sebagai saksi tergugat. Saya Dia Hanasati sebagai saksi tergugat 2 intervensi. Saya Devina Gladistia Ivana sebagai ahli tergugat 2 intervensi. Saya Jonathan dan Sanipar sebagai petugas sidang. Pada tahun 1986, Agus Hartono membeli tanah di Kertajaya Indah RT 2 RW 10 Manyar Sabrangan Mulyorejo Surabaya. Selanjutnya, pada tahun 2011 rumah sebelah kanannya berganti kepemilikan dan ditempati oleh Bing Haryanto pada tahun 2015 yang mendirikan usaha pencucian sarang burung walet tanpa adanya izin usaha. Selain itu, timbul permasalahan yang mengganggu seperti adanya kebisingan, bau tidak sedap, dan limbah air. Atas keresahannya, Agus Hartono mengajukan 2 kali pengaduan dan keberatan. Kali pertama tidak mendapat tanggapan dan kali kedua ditanggapi dengan sidak oleh Satpol PP dan pemasangan tanda peringatan di gerbang rumah Bing Haryanto. Di tengah permasalahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya mengeluarkan surat izin tentang IMB atas nama Bing Haryanto tertanggal 11 November 2020. Agus Hartono pun mengajukan keberatan dan mendapat tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan. Kemudian dilakukanlah upaya banding kepada Wali Kota Surabaya tetapi tidak ada tanggapan. Sehingga sejak 22 Februari 2021 upaya administratif telah selesai. Berdasarkan hal tersebut, Agus Hartono mengajukan gugatan ke Kepaniteraan PTUN Surabaya pada tanggal 30 April 2021. Selamat menyaksikan simulasi persidangan peradilan tata usaha negara dari kelompok 3. Saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. 1. Menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan mematuhi perintah hakim ketua majelis. 2. Selama sidang berlangsung, hadirin harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing. 3. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, atau benda lain yang membahayakan keamanan kecuali seizin pihak berwenang. 4. Dilarang membawa anak di bawah umur 12 tahun kecuali atas kehendak majelis hakim. 5. Pengambilan dokumentasi harus meminta izin terlebih dahulu kepada ketua majelis. 6. Siapapun yang melanggar tata tertib dan telah ditegur tetapi masih melakukannya akan dikeluarkan dari ruang persidangan. Para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan. Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelumnya majelis hakim akan membacakan susunan hakim dan penetapan hari sidang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor 55-PN/MH-2021-PTUN SBY. Saya Dr. Ahmad Rafiq SHMH sebagai hakim ketua dan Prof. Dr. Reli Laksinta SHMH serta Dr. Safira Maharani SHMH masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh Marta SH selaku panitera pengganti. Bahwa berdasarkan penetapan majelis hakim nomor 55-PN/HS-2021-PTUN SBY telah menetapkan hari sidang pada hari ini, Kamis 13 Mei 2021. Baik, apakah seluruh pihak sudah siap? Sudah siap, ya. Baik, karena seluruh pihak sudah siap, maka sidang bisa kita mulai.
Sidang pemeriksaan persiapan perkara nomor 55-G-2001 PTWN SBY antara Agus Hartono sebagai penggugat melawan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Selamat pagi para pihak. Selamat pagi, Yang Mulia. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Sebelumnya pihak penggugat yang hadir pada hari ini hadir sendiri atau diwakilkan? Dari pihak penggugat diwakilkan oleh kuasa hukumnya, yaitu saya, Dr. Eli Azul SHM dan rekan saya. Faisal Andra SHM. Kami dari FR Law Firm, Yang Mulia. Baik, selanjutnya dari pihak tergugat hadir sendiri atau diwakilkan? Dari pihak tergugat diwakili oleh saya Akbar Farabi SHM dan rekan saya. Hadir Fatul Istiqomah SHMH. Kami dari bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Yang Mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan persiapan yaitu perbaikan surat gugatan. Sebelumnya Majelis Hakim Ketua memberitahukan kepada kuasa penggugat bahwa sesuai keputusan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum pemeriksaan pokok dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas dan memberikan saran perbaikan surat gugatan penggugat, serta dapat meminta keterangan tergugat. Sebelum Ketua Majelis memeriksa gugatan, Hakim Ketua Majelis terlebih dahulu memeriksa surat kuasa khusus, kartu tanda pengarah advokat, dan berita acara sumpahnya. Selanjutnya silakan para pihak untuk menunjukkan surat kuasa khusus, kartu tanda pengarah advokat, dan berita acara sumpahnya. Silakan pihak menunjukkan. Baik, Yang Mulia. Silakan duduk, Bu. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, setelah diperiksa dan teliti, Hakim Ketua Majelis menyatakan surat kuasa dan kartu identitas serta perintah tugas sudah benar. Dan agenda sidang yang selanjutnya adalah pemeriksaan surat gugatan dan apabila ada surat gugatan yang belum lengkap agar bisa dilengkapi surat gugatan yang kurang jelas serta memberikan saran perbaikan surat gugatan penggugat. Silakan kuasa hukum penggugat maju dan memberikan saran gugatan saudara. Baik, Yang Mulia, akan saya memberikannya. Baik, setelah diperiksa menurut Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari Majelis Hakim. Akan menyampaikan beberapa hal yang harus diperbaiki. Silakan. Baik, untuk kuasa hukum penggugat di sini Majelis Hakim akan menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki, maka tolong diingat dan jika perlu dicatat. 1. Dalam penulisan identitas para pihak yang disebutkan dalam surat gugatan, tidak perlu dicantumkan identitas agama, hanya perlu mencantumkan nama, kewarganegaraan, dan alamat saja. 2. Dalam hal upaya administratif dan tengah waktu gugatan, pada surat gugatan langsung disebutkan pelaksanaan upaya administratif dengan mengajukan keberatan atas objek gugatan. Silakan tambahkan kapan penggugat mengetahui adanya objek gugatan yang dimaksud menjadi poin nomor 1 sebelum disebutkan pelaksanaan upaya administratif oleh penggugat. Ya, saya cukup. Baik, dari Majelis Hakim ada lagi? Ada, Pak. Baik, kalau dari saya, di dalam posita poin nomor 4 itu dijelaskan ada tanggapannya dari Satuan Polisi Pamung Praja Kecamatan Mulyorejo dengan melakukan sidak. Maka silakan tambahkan penjelasan hasil dari sidak yang dilakukan dan dimasukkan dalam posita poin 5. Dan selanjutnya untuk poin-poin selanjutnya itu menyesuaikan saja. Selanjutnya dalam posita poin nomor 17 disebutkan bahwa objek gugatan yang diterbitkan tergugat telah menyalahi peraturan daerah sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat 1 huruf B dan C Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Maka seperti poin-poin sebelumnya, ketika disebutkan dalam dasar hukumnya, tambahkan juga pasal-pasal yang dimaksud. Oleh karena itu silakan cantumkan bunyi pasal 22 ayat 1 huruf B dan C. Sudah, Pak. Baik, dari Majelis Hakim sudah cukup. Apakah dari pihak penggugat sudah dapat dimengerti? Dapat dimengerti, Yang Mulia. Kami akan memperbaiki surat gugatan, namun kami memerlukan waktu, Yang Mulia. Baik, Majelis Hakim ingatkan berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat 3 UU PTWN waktu maksimal yang diberikan untuk perbaikan gugatan adalah 30 hari dan jika melebihi batas waktu tersebut maka gugatan saudara tidak dapat diterima. Maka dari pihak penggugat membutuhkan waktu berapa lama? Dari kami 7 hari cukup, Yang Mulia.
Baik, panitera 7 hari ke depan, hari dan tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 yang mulia. Baik, berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka pemeriksaan persiapan 2 akan dilaksanakan pada hari Kamis 20 Mei 2021. Dengan demikian, pemeriksaan persiapan ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis 20 Mei 2021 pukul 10 WIB. Dengan ini, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 55-G-2021-PTWN-SBY antara Agus Hartono sebagai penggugat melawan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Selamat pagi para pihak. Selamat pagi yang mulia. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Pihak penggugat yang hadir pada hari ini hadir sendiri atau diwakilkan? Dari pihak penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu saya, Dr. Amelia Azra, saya hadir rekan saya. Persoalan di KSI Hukum. Kami dari FR Law Firm yang mulia. Baik, dari pihak tergugat hadir sendiri atau diwakilkan? Dari pihak tergugat diwakili oleh saya Akbar Farabi SHM dan rekan saya. Akibat Psikoma SHMH. Kami dari bagian hukum sekretariat daerah Kota Surabaya yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan persiapan yaitu perbaikan surat gugatan. Baik, dalam persidangan hari ini akan melanjutkan pemeriksaan gugatan dari pihak penggugat. Lalu bagaimana pihak penggugat? Apakah sudah diperbaiki gugatannya? Sudah yang mulia, kami sudah memperbaiki gugatan kami. Baik, silakan dibawa maju ke depan. Baik yang mulia. Baik penggugat, majelis hakim setelah memeriksa gugatan saudara telah lengkap dan memenuhi pasal 56 UU PTWN dan selanjutnya gugatan saudara akan diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dan jangan lupa gugatan saudara untuk dimintakan stempel ke kepaniteraan setelah persidangan ini selesai. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum penggugat apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak ada yang mulia, dari kuasa hukum penggugat cukup. Dari kuasa hukum tergugat ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak ada yang mulia. Baik, oleh karena itu sudah tidak ada hal-hal yang ditambahkan lagi oleh dari para pihak. Selanjutnya, Hakim Ketua Majelis akan menyatakan pemeriksaan persiapan pada hari ini selesai dan untuk tergugat dapat mengambil gugatan ini di kepaniteraan setelah sidang ini selesai. Ya. Baik yang mulia. Untuk itu, kepada pihak penggugat maupun tergugat untuk hadir dalam persidangan yang terbuka untuk umum 7 hari yang akan datang. Untuk panitera 7 hari ke depan, hari dan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada para pihak, baik penggugat maupun tergugat, apakah menyanggupi untuk hadir pada hari Rabu 9 Juni 2021 pukul 10 WIB dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan agenda pembacaan surat gugatan? Menyanggupi yang mulia. Baik, untuk agenda persidangan selanjutnya, pembacaan gugatan majelis hakim mengingatkan kembali kepada para pihak untuk wajib hadir pada sidang berikutnya. Tidak perlu lagi memberikan surat panggilan karena pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Baik, demikian pemeriksaan persiapan dinyatakan ditunda dan ditutup. Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk turun. Para pihak dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Hakim akan memasuki ruang persidangan. Para pihak dimohon untuk berdiri. Para pihak dimohon untuk duduk. Sebelumnya, majelis hakim akan membacakan susunan hakim dan penetapan hari sidang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor 55/Pen/MH
2021-SBY, saya Prof. Dr. Eri Lasinta SAMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Safira Maharani SAMH dan Dr. Akmarofi SAMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Marta SH selaku Panitera Pengganti, bahwa berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 55-Pen/HS/2021-SBY telah menetapkan hari sidang pada hari ini Rabu 9 Juni 2021. Baiklah, apakah seluruh para pihak siap? Siap, Yang Mulia. Baik, karena semua pihak sudah siap, sidang bisa dimulai. Sidang perkara nomor 55-G/2021-SBY antara Agus Sartono sebagai penggugat melawan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi para pihak. Selamat pagi, Yang Mulia. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan. Sebelumnya saya Majelis Hakim akan memastikan kehadiran para pihak terlebih dahulu. Untuk pihak penggugat apakah hadir pada hari ini? Hadir, Yang Mulia. Untuk tergugat? Hadir, Yang Mulia. Baik, di sini untuk tergugat. Sebelumnya untuk pihak penggugat apakah sudah siap dengan gugatannya? Sudah, Yang Mulia. Untuk tergugat apakah telah menerima salinan gugatan beserta perbaikannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, di sini saya akan membacakan gugatan beserta perbaikannya ya. Mohon disimak baik-baik. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan hormat kami Dr. Racelia Azril SAMH dan Faisal Andika SAMHUM sebagai kuasa hukum penggugat dengan ini mengajukan surat gugatan sebagai berikut. Objek gugatan: Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya Tata Ruang Kota Surabaya nomor 188.4/6109/436.7.5/2020. Posita bahwa penggugat membeli tanah di Kertajaya Indah dengan nomor 188.450/19/92/411.56/87 tentang IMB kepada Agus Sartono guna rumah tempat tinggal tertanggal 7 September 1987. Bahwa tahun 2011 rumah penggugat sebelah kanan berganti kepemilikan dan ditempati oleh Bing Haryanto dan muncul beberapa permasalahan. Bahwa pada 18 September 2020 penggugat warga lain dan Ketua RT Priyono membuat surat pengaduan dan keberatan berkenaan kegiatan home industry milik Bing Haryanto yang ditujukan kepada wali kota. Bahwa setelah pengaduan Satpol PP merespon dengan melakukan sidak pada tanggal 13 Oktober 2020. Dengan hasil sidak terbukti Bing Haryanto tidak mempunyai IMB untuk home industry, SIUP, serta tanda daftar perusahaan yang masa berlakunya sudah habis. Bahwa saat penggugat mengetahui SKRK milik Bing Haryanto, penggugat mengajukan pengaduan pada tanggal 12 Oktober 2020 kepada Wali Kota Surabaya. Bahwa pada 6 November 2020 IL diterbitkan oleh DLH Kota Surabaya tanpa memperhatikan komplain penggugat. Bahwa terbukti objek gugatan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, ditemukan belum ada drainase di lokasi tersebut dan tidak pernah dilakukan uji kepadatan lalu lintas. Bahwa DPRD berulang kali melakukan hearing. Adapun hasil dari hearing mengeluarkan rekomendasi tanggal 28 Januari 2021 agar Pemkot Surabaya melakukan penutupan tempat usaha milik Bing Haryanto. Bahwa dalam objek gugatan IMB yang diberikan kepada Bing Haryanto adalah untuk berdirinya sebuah bangunan berlantai 2 terbuat dari batu, beton, kayu guna home industry. Akan tetapi faktanya kegiatan usaha Bing Haryanto tidak masuk kategori home industry. Bahwa apabila ditelaah objek gugatan sebelum penerbitan IMB ada permohonan yang harus diajukan oleh Bing Haryanto berupa SKRK. Bahwa terbukti objek gugatan yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut bertentangan dengan pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 52 tahun 2017. Bahwa KTUN yang diterbitkan tergugat atas objek gugatan juga bertentangan dengan asas kepastian hukum formal dan material dan asas kecermatan formal. Penggugat mohon kepada Ketua Betul Surabaya dalam petitum untuk penundaan mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan penggugat terhadap surat izin tertanggal 11 November 2020, mewajibkan kepada tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan tetap dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah surat izin tentang izin mendirikan bangunan, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat izin, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Demikian gugatan ini kami ajukan melalui Petun Surabaya. Kami harap dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memberi putusan yang seadil-adilnya. Setelah saya membaca gugatan dari pihak tergugat, apakah telah siap dengan jawabannya? Belum, Yang Mulia.
Kami masih memberikan waktu sekitar 10 hari. Mohon izin yang mulia, kami dari pihak penggugat Saudara keberatan. penggugat dimohon untuk tidak berbicara apabila tidak diizinkan oleh majelis hakim. Baik, mohon maaf sebelumnya yang mulia. Baik, dari saudara penggugat ada yang ingin disampaikan? Mohon izin yang mulia, kami dari pihak penggugat keberatan dengan waktu 10 hari yang dibutuhkan oleh pihak tergugat yang mulia. Baik, berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, bagaimana kalau 7 hari apakah tergugat keberatan? Tidak keberatan yang mulia. Selanjutnya dari pihak ada yang ingin disampaikan lagi? Dari kuasa hukum tergugat ada yang mulia, kami ingin mengajukan permohonan tergugat 2 intervensi. Baik, silakan maju untuk memberikannya. Baik, silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Apakah ada lagi dari pihak? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Untuk pihak tergugat diberikan waktu 7 hari untuk menyiapkan jawaban tergugat. Panitera 7 hari ke depan, hari dan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 yang mulia. Baik, demikian sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan acara menyampaikan jawaban tergugat. Demikian sidang ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 55-G-2021-Petun.SBY antara Agus Hartono sebagai penggugat melawan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi para pihak. Selamat pagi yang mulia. Agenda sidang hari ini adalah jawaban dari tergugat. Sebelumnya saya akan memastikan kehadiran para pihak terlebih dahulu. Dari pihak penggugat apakah hadir pada hari ini? Hadir yang mulia. Untuk pihak tergugat? Hadir yang mulia. Baik, selanjutnya pihak tergugat sudah siap dengan jawabannya? Sudah yang mulia. Silakan maju untuk bawa ke depan beserta salinannya. Baik yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk saudara penggugat silakan maju untuk mengambil salinan jawabannya. Baik yang mulia. Terima kasih yang mulia. Silakan duduk. Di sini saya akan membacakan jawaban dari tergugat. Mohon didengarkan baik-baik ya. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan hormat Akbar Farubi SHMH bersama Latifatul Istiqomah SHMH sebagai kuasa yang bertindak untuk atas nama tergugat. Dengan ini hendak mengajukan dalil-dalil jawaban di bawah ini. Dalam eksepsi bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat dalam dalil jawaban ini. Bahwa gugatan yang diajukan penggugat telah lewat waktu atau daluarsa. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas atau obstruable. Dalam pokok perkara bahwa tergugat memohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam pokok perkara ini. Bahwa kronologis penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut. Bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa, Bing Haryanto telah memasukkan persyaratan yang sudah lengkap dan sesuai. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi aspek prosedur, aspek substansi, dan aspek wewenang. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh tergugat sudah benar dan tepat, merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan peraturan daerah Kota Surabaya yang berlaku. Bahwa terkait dengan AUPB, tergugat tidak akan tanggapi karena faktanya tindakan yang dilakukan oleh tergugat sudah sesuai dengan AUPB. Dengan demikian mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat belum melaksanakan prosedur upaya hukum banding administratif atas objek sengketa. 3. Menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas atau obstruable, menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dan apabila majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Baik, setelah saya membaca ini agenda selanjutnya, apakah dari pihak penggugat akan mengajukan replik? Kami akan mengajukan replik yang mulia, tapi kami memerlukan waktu untuk menyusunnya. Baik, membutuhkan waktu berapa lama? Dari kami 7 hari cukup yang mulia. Dari pihak penggugat apakah keberatan? Dari kami tidak keberatan yang mulia. Baik, jika seperti itu, untuk panitera 7 hari ke depan tanggal dan hari apa? Hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 yang mulia. Baik, untuk sidang berikutnya adalah pembacaan putusan sela terlebih dahulu dari pihak penggugat apakah keberatan atau tidak? Tidak yang mulia. Untuk pihak tergugat? Tidak keberatan yang mulia. Kita akan melanjutkan untuk penyerahan replik di
di tanggal 30 Juni 2021. Apakah bersedia? Bersedia ya. Untuk tergugat? Sedia yang mulia. Baik, selanjutnya sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan hari Rabu 23 Juni 2021 dengan acara pembacaan putusan sela. Untuk itu, para pihak harap hadir sesuai yang telah dijadwalkan karena panggilan ini bersifat resmi. Demikian, sidang ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 55-G-2021-SBY dengan agenda pembacaan putusan sela. Dengan ini, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi para pihak. Selamat pagi yang mulia. Sebelum saya membacakan putusan sela, saya akan mengecek terlebih dahulu dari para pihak. Untuk pihak penggugat apakah hadir pada hari ini? Hadir yang mulia. Pihak tergugat? Hadir yang mulia. Baik, saya akan membacakan putusan sela dan untuk semua para pihak dimohonkan untuk mendengarkan dengan baik-baik ya. Putusan sela nomor 55-G-2021-Petun.SBY-INTP demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sela terhadap permohonan intervensi yang diajukan oleh Bing Haryanto, selanjutnya disebut sebagai pemohon intervensi dalam perkara nomor 55-G-2021-Petun.SBY antara Agus Sartono, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa pemohon intervensi dalam permohonannya tersebut pada pihak yang mengajukan permohonan untuk ikut berproses dalam perkara nomor 55-G-2021-Petun.SBY karena pemohon intervensi adalah pihak yang diberi izin lokasi sebagaimana tertuang dalam Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya nomor 188.4/9019/436.7/2020 tentang izin mendirikan bangunan atas nama Bing Haryanto tertanggal 11 November 2020 yang dijadikan objek gugatan dalam perkara Aquo. Dan pemohon intervensi sangat berkepentingan terhadap perkara ini untuk melindungi hak-hak pemohon intervensi. Menimbang bahwa dengan adanya permohonan intervensi tersebut di atas, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim akan menjatuhkan putusan sela atas permohonan pihak intervensi dengan pertimbangan hukum yang terurai di bawah ini. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh para penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya nomor 188.4/6192/643/6.7/5/2020 tentang izin mendirikan bangunan atas nama Bing Haryanto tertanggal 11 November 2020. Menimbang bahwa dalam permohonan pemohon intervensi, kuasa dari pihak pemohon intervensi adalah mengajukan lampiran dan beberapa alat bukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kepentingan hukum pemohon intervensi adalah sejalan atau paralel dengan kepentingan hukum tergugat, sehingga majelis hakim mendudukan pemohon intervensi tersebut adalah sebagai pihak tergugat dua intervensi. Menimbang bahwa terhadap biaya perkara yang timbul pada dalam putusan sela ini akan diperhitungkan kemudian bersama-sama pada putusan akhir. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan dari pemohon intervensi. 2. Menyatakan kedudukan pemohon intervensi atas nama Bing Haryanto sebagai tergugat 2 intervensi. 3. Menyatakan segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya putusan sela ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu 23 Juni 2021 oleh Prof. Dr. Heri Lasinta SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Safira Maharani SHMH dan Dr. Akmal Rafi SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis tersebut melalui sistem informasi pengadilan dengan dibantu oleh Marta Esa sebagai panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri di pengadilan oleh kuasa para penggugat dan kuasa hukum tergugat. Baik, agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan eksepsi tergugat 2 intervensi dan replik terhadap tergugat. Apakah dari pihak ada yang keberatan? Tidak ada, Mulia. Untuk panitera 7 hari ke depan, hari apa dan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 yang mulia. Terima kasih panitera. Dapat dipahami ya para pihak, sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu 30 Juni 2021. Panggilan ini bersifat resmi dan diharapkan kepada para pihak untuk dapat dihadirkan pada sidang tersebut. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 55-G-2021-Petun.SBY dengan agenda penyerahan eksepsi 2 intervensi dan replik untuk tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Baik, agenda persidangan hari ini adalah penyerahan eksepsi tergugat, 2 intervensi dan replik untuk tergugat. Tapi sebelumnya saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu dari pihak penggugat. Apakah hadir pada hari ini? Hadir yang mulia. Tergugat? Hadir yang mulia. Tergugat intervensi? Hadir yang mulia. Baik, sebelumnya silakan untuk tergugat 2 intervensi untuk menunjukkan surat kuasa khusus, kartu tanda pengenal advokat dan berita acara sumpah saudara. Dan untuk para pihak silakan perwakilan maju untuk memeriksa. Baik yang mulia. Silakan cek. Silakan cek. Silakan duduk para pihak. Terima kasih. Untuk tergugat 2 intervensi, apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan maju untuk memberikan beserta pertanyaannya. Baik yang mulia. Baik, silakan duduk. Untuk pihak penggugat silakan maju untuk mengambil salinannya. Baik yang mulia. Terima kasih yang mulia. Silakan duduk. Di sini saya akan membacakan jawaban dari tergugat 2 intervensi. Mohon disimak baik-baik ya. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehubungan dengan gugatan penggugat tanggal 30 April 2021 yang diajukan dalam perkara Tata Usaha Negara Surabaya nomor 55-G/2021-SBY. Dengan ini kami selaku kuasa hukum kepada Bing Haryanto mengajukan eksepsi dengan uraian sebagai berikut. Dalam eksepsi, bahwa tergugat 2 intervensi dengan tegas dan keras menolak dalil-dalil gugatan penggugat yang diajukan pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 April 2021 karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum kecuali secara tegas dan tertulis diakui oleh tergugat 2 intervensi dalam jawaban pertama ini. Bahwa gugatan penggugat yang diajukan melampaui tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang. Bahwa Perma nomor 6 tahun 2018 khusus untuk mengatur upaya administratif bagi warga masyarakat yang terkait dengan keputusan administratif. Saya ulangi, keputusan administrasi negara bukan untuk pihak ketiga yang berkepentingan. Bahwa berdasarkan surat gugatan yang tergugat 2 intervensi terima, terbukti bahwa surat gugatan penggugat terdaftar dalam register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 April 2021 nomor 55-G/2021-SBY. Dengan demikian gugatan penggugat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melampaui batas waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat memberi izin mendirikan bangunan kepada tergugat 2 intervensi. Bahwa surat keputusan tergugat bukan izin untuk home industry, melainkan izin untuk mendirikan bangunan dan sifat izin tersebut adalah N. Malik. Bahwa penggugat memutarbalikan fakta dan bahkan bernada fitnah atau mendramatisir fakta. Bahwa pemohon penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak berdasarkan hukum karena objek sengketa sifatnya N. Malik, hanya sekali dilakukan saja dan tergugat 2 intervensi sudah dilaksanakan. Namun bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Baik, setelah saya membaca surat jawaban dari tergugat 2 intervensi, apakah pihak penggugat akan mengajukan replik? Kami akan mengajukan replik terhadap jawaban dari tergugat 2 intervensi yang mulia. Tapi kami memerlukan waktu untuk menyusunnya. Baik, jika seperti itu kita lanjutkan sidang terlebih dahulu ya. Baik yang mulia. Agenda sidang selanjutnya adalah penyerahan replik terhadap tergugat. Apakah pihak penggugat sudah siap dengan repliknya? Sudah yang mulia. Silakan maju untuk memberikan repliknya. Baik yang mulia. Baik, untuk pihak tergugat silakan maju untuk mengambil salinannya. Baik yang mulia. Silakan dulu. Terima kasih yang mulia. Untuk pihak penggugat, apakah ada perubahan dalam repliknya? Tidak ada perubahan dalam replik yang mulia. Saya akan masukkan ke dalam berkas perkara ya. Baik yang mulia. Kemudian untuk tergugat, apakah akan mengajukan duplik? Iya yang mulia, tapi kami membutuhkan waktu untuk menyusunnya. Untuk sidang selanjutnya, bagaimana jika dilanjutkan 7 hari ke depan? Untuk para pihak ada yang merasa keberatan? Mohon maaf yang mulia, mungkin 7 hari terlalu singkat. Bagaimana jika 14 hari? Apakah diperkenankan yang mulia? Untuk pihak tergugat, apakah keberatan? Jadi kami merasa 14 hari terlalu lama yang mulia. Karena 14 hari terlalu lama, jadi majelis hakim tetap menyarankan untuk waktu 7 hari. Apakah dari para pihak masih ada yang keberatan? Tidak Tidak yang mulia. Kalau begitu penelitian 7 hari ke depan hari apa dan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 yang mulia. Baik, saudara penggugat dapat menyerahkan replik pada tanggal 7 Juli 2021. Hal ini berlaku juga untuk saudara tergugat pada dupliknya. Selanjutnya sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 7 Juli 2021 dengan acara penyerahan replik terhadap tergugat 2 intervensi dan duplik terhadap tergugat.
Saya ulangi, terhadap penggugat. Demikian sidang ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 55-G-2021 dengan agenda penyerahan replik terhadap tergugat 2 intervensi dan duplik terhadap penggugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi para pihak. Selamat pagi, Yang Mulia. Baik, agenda persidangan hari ini adalah replik terhadap tergugat 2 intervensi dan duplik terhadap penggugat. Tapi sebelumnya untuk pihak penggugat apakah hadir pada hari ini? Hadir, Yang Mulia. Tergugat? Hadir, Yang Mulia. Tergugat 2 intervensi? Hadir Yang Mulia. Baik, untuk pihak penggugat terlebih dahulu apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah, Yang Mulia. Silakan bisa dibawa ke depan beserta salinannya. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk pihak tergugat intervensi silakan maju untuk mengambil salinannya. Baik Yang Mulia. Terima kasih. Untuk kuasa hukum penggugat apakah ada perubahan dalam repliknya? Tidak ada perubahan dalam replik. Baik, jika seperti itu akan kami masukkan ke dalam berkas perkara ya. Baik, Yang Mulia. Selanjutnya pihak tergugat apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah Yang Mulia. Silakan maju untuk mengambil. Baik Yang Mulia. Terima kasih. Untuk pihak penggugat silakan maju untuk mengambil salinannya. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan maju. Untuk sebelumnya, untuk tergugat 2 intervensi apakah akan mengajukan duplik? Saya akan mengajukan Yang Mulia, namun memerlukan beberapa waktu untuk menyusunnya. 7 hari cukup untuk menyiapkannya? Tidak keberatan Yang Mulia. Baik. Untuk tergugat apakah ada perubahan dalam dupliknya? Tidak ada Yang Mulia. Baik, akan saya masukkan dalam berkas perkara ya. Baik Yang Mulia. Agenda sidang hari ini telah selesai. Panitera 7 hari ke depan hari apa dan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 10 Yang Mulia. Terima kasih Panitera. Baik, untuk persidangan 7 hari ke depan akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk para pihak diharapkan hadir sesuai yang dijadwalkan. Demikian sidang pada hari ini ditunda dan dilanjutkan 7 hari ke depan tanggal 14 Juli 2021 dengan penyerahan duplik tergugat 2 intervensi dan penyerahan alat bukti surat dari para pihak. Demikian sidang ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 55-G-2021-SBY dengan agenda penyerahan duplik pihak tergugat 2 intervensi dan penyerahan alat bukti surat para pihak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi para pihak. Selamat pagi, Yang Mulia. Sebelum sidang saya mulai, saya akan memastikan kehadiran terlebih dahulu dari pihak penggugat apakah hadir pada hari ini? Hadir, Yang Mulia. Tergugat? Hadir, Yang Mulia. Tergugat 2 intervensi? Hadir Yang Mulia. Baik, para pihak telah hadir pada hari ini. Selanjutnya untuk pihak tergugat 2 intervensi sudah siap dengan dupliknya. Sudah siap Yang Mulia. Silakan maju ke depan untuk memberikannya. Baik Yang Mulia. Silakan duduk. Baik, Yang Mulia. Untuk pihak penggugat, silakan maju untuk mengambil salinannya. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk pihak tergugat 2 intervensi, apakah ada perubahan dalam dupliknya? Tidak ada Yang Mulia. Saya masukkan ke dalam berkas perkara ya. Baik Yang Mulia. Baik, agenda sidang berikutnya adalah pembuktian berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka alat bukti pertama adalah alat bukti surat ataupun tulisan. Terlebih dahulu dari pihak penggugat sudah siap dengan alat bukti suratnya? Sudah siap, Yang Mulia. Untuk tergugat? Sudah siap Yang Mulia. Tergugat 2 intervensi? Sudah siap Yang Mulia. Silakan para pihak maju untuk memberikan alat bukti suratnya. Baik, Yang Mulia. Berikut alat bukti surat dari pihak penggugat dari ke-1 hingga ke-19 Yang Mulia. Tergugat? Juga hasil bukti-bukti dari tergugat dari T1 sampai T14 Yang Mulia. T1? Sampai T14. Berikut alat bukti surat dari T2 intervensi 1 sampai dengan T2 intervensi 12 Yang Mulia. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, jika para pihak sudah cukup dengan alat bukti suratnya, maaf sebelumnya saya bertanya, apakah dari para pihak sudah cukup dengan alat bukti suratnya? Sudah cukup, Yang Mulia. Jika sudah cukup, agenda sidang berikutnya adalah pembuktian berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka alat bukti selanjutnya adalah pemeriksaan saksi ataupun ahli. Dari pihak penggugat apakah akan mengajukan saksi atau ahli? Kami akan menghadirkan saksi atau ahli, namun kami memerlukan waktu selama 7 hari, Yang Mulia. Dari pihak tergugat atau tergugat 2 intervensi apakah ada yang keberatan?
Tidak, Yang Mulia. Baik, pemeriksaan saksi atau ahli dari penggugat akan dilaksanakan 7 hari ke depan. Panitera 7 hari ke depan hari apa dan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Yang Mulia. Baik, dapat dipahami ya para pihak. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu 21 Juli 2021. Panggilan ini bersifat resmi sehingga diharapkan kepada para pihak untuk dapat hadir pada sidang tersebut. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 55-G-2021-SBY dengan agenda pembuktian saksi atau ahli dari pihak penggugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat kepada pihak. Selamat Yang Mulia. Sebelum sidang dimulai, saya akan menanyakan kehadiran para pihak terlebih dahulu dari pihak penggugat. Apakah hadir pada hari ini? Hadir Yang Mulia. Untuk tergugat? Hadir Yang Mulia. Ada intervensi? Hadir Yang Mulia. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan saksi atau ahlinya? Sudah siap Yang Mulia, kami mendatangkan seorang saksi bernama Bapak Raffi Wiratama. Beliau merupakan pekerja dari Bapak Agus Hartono Yang Mulia. Petugas silakan hadirkan saksi yang dimaksud. Baik, Yang Mulia. Benar dengan Raffi Wiratama? Benar, Yang Mulia. Silakan dulu. Apakah saudara memiliki hubungan darah, keluarga, atau semenda terhadap majelis hakim, panitera, atau para pihak? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, jika seperti itu silakan saudara saksi maju untuk memberikan kartu tanda pengenal Anda. Baik, silakan duduk. Majelis hakim akan memeriksa identitas Anda. Silakan dijawab dengan jelas ya. Mohon bantunya Bu Safira. Baik, nama saudara Raffi Wiratama dengan tanggal lahir Temanggung 20 Desember 1979, benar? Benar, Yang Mulia. Agama Islam, benar? Benar, Yang Mulia. Pekerjaan sebagai karyawan, benar? Benar, Yang Mulia. Baik, cukup Yang Mulia. Sebelum keterangan saksi diminta, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia, Yang Mulia. Baik, silakan berdiri. Untuk jurus sumpah mohon untuk bantuannya dan untuk melafalkannya Pak Rafiq mohon bantuannya Pak. Baik, Yang Mulia. Baik, saudara ikuti kata-kata saya hanya membantu melafalkan, saudara yang mengambil sumpah. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, sekarang duduk kembali. Jadi saya coba yang ini. Baik, kami akan mengingatkan kepada saudara saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya, karena apabila tidak maka akan terancam pidana penjara selama maksimal 7 tahun sesuai dengan pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Saudara dapat memahami ya? Amin. Dari pihak penggugat ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu untuk kepada saksi? Ada, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih atas kesempatan Yang Mulia. Izin bertanya kepada saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui bahwa Bing Haryanto pernah meminta persetujuan warga sebelum menjalankan usaha pencucian sarang burung walet? Terkait dengan persetujuan warga sendiri, saya tidak mengetahui bahwa Bing Haryanto pernah meminta persetujuan warga untuk menjalankan usahanya. Baik, izin bertanya kembali kepada saudara saksi. Kemudian, apakah saudara saksi mengetahui sistem pembuangan air atau drainase dari usaha pencucian sarang burung walet milik Bing Haryanto? Mengenai pembuangan air sendiri, saya tidak pernah melihat drainase yang pernah dibuat oleh Bung Haryanto. Baik, dari pihak penggugat cukup Yang Mulia. Baik, dari hakim silakan. Baik, kepada saudara penggugat, bagaimana tanggapan warga lain terhadap usaha home industri tergugat? Apakah ada tindakan yang mereka lakukan? Ada, Yang Mulia, ada beberapa warga yang membuat surat keberatan dan itu ditandatangani oleh Agus Hartono, Bagio, dan Irman. Akan tetapi tidak ada tindakan dari ketua RT setempat. Lalu Agus Hartono melalui pengacaranya mengajukan laporan ke Satpol PP dan tidak lanjut dari Satpol PP sendiri memberikan stiker tanda silang di gerbang usaha milik Bing Haryanto. Baik, cukup Yang Mulia. Untuk tergugat ada yang ingin tanyakan? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, izin bertanya kepada saudara saksi. Sejak kapan saudara saksi mengetahui adanya usaha pencucian sarang burung walet milik Pak Bing Haryanto? Saya mengetahui usaha pencucian. Interupsi Yang Mulia, mohon untuk saudara saksi dalam memberikan keterangannya itu Mohon maaf, diperjelas Yang Mulia. lagi. Mohon maaf, Mohon maaf Yang Mulia, saya belum selesai. Untuk para pihak harap tenang ya. Untuk saudara saksi silakan Anda memberikan keterangannya secara jelas.
Ya, silakan lanjutkan. Untuk itu sendiri saya mengetahui usaha pencucian sarang burung walet milik Bing Haryanto itu sudah ada sejak tahun 2015. Baik, lalu apakah saudara mengetahui tentang laporan yang diajukan ke DPRD Kota Surabaya? Mengetahui di mana saya sendiri yang membuat konsep surat tersebut, akan tetapi surat tersebut dinyatakan belum benar. Setelah itu ada seorang jaksa yang membantu saya untuk membenarkan konsep tersebut dan ditandatangani oleh Agus Sartono, Bagio, dan Herman. Selanjutnya saya mengantarkan laporan tersebut ke DPRD Kota Surabaya dan tindak lanjut dari DPRD Kota Surabaya sendiri ada melakukan hearing terhadap laporan tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dari pihak tergugat cukup yang mulia. Baik, tergugat intervensi apakah akan menanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan, tapi sebelumnya tenangkan diri Anda terlebih dahulu dan jangan untuk pihak penggugat itu jangan menyela ya. Silakan. Mohon maaf. Mohon izin yang mulia untuk bertanya. Untuk saudara saksi, mohon untuk dalam memberikan keterangannya itu lebih diperjelas lagi dan lebih lantang ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah saudara saksi mengenal atau tinggal di dekat rumah Bing Haryanto? Untuk saya sendiri, saya tidak pernah bertemu dengan Bing Haryanto dan saya tidak kenal dengan Bing Haryanto. Akan tetapi yang saya ketahui bahwa Bing Haryanto bukan warga dari perumahan komplek Kertajaya Indah. Baik, untuk selanjutnya apakah saudara mengetahui adanya perubahan setelah terjadinya pelaporan ke pihak Satpol PP? Yang saya ketahui tindak lanjut setelah adanya laporan ke Satpol PP, di mana karyawan Bing Haryanto yang sebelumnya turun dari angkot bergerombol datang ke depan rumah Bing Haryanto. Setelah itu mereka turun dari angkot bergerombol di luar perumahan di jalan utama. Oke, baik. Untuk yang mungkin yang terakhir yang mulia, apakah saudara mengetahui keresahan yang dialami oleh warga lainnya? Untuk keresahan dari warga lainnya sih saya tidak mengetahui banyak, akan tetapi yang saya ketahui bahwa pembantu Agus Sartono sendiri juga merasakan bau yang tidak enak dari usaha Bing Haryanto. Baik, dari saya cukup yang mulia. Baik, dari hakim juga sudah cukup. Apakah dari pihak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak yang mulia. Baik, keterangan saudara kami cukupkan. Tetapi apabila keterangan Anda kami butuhkan, apakah saudara bersedia untuk dapat hadir kembali? Bersedia yang mulia. Sebelum Anda meninggalkan ruang persidangan, untuk kartu tanda pengenal Anda nanti dapat diambil di kepaniteraan ya. Baik, silakan meninggalkan ruang persidangan. Untuk pihak penggugat ada tambahan saksi atau ahli? Tidak yang mulia, dari pihak penggugat sudah cukup. Baik, untuk saudara tergugat, apakah akan mengajukan saksi atau ahli? Jika benar, membutuhkan waktu berapa lama? Dari pihak tergugat akan mengajukan 1 orang saksi dan kami masih membutuhkan waktu sekitar 7 hari untuk menyiapkannya yang mulia. Baik, untuk tergugat ada intervensi? Benar, saya akan mengajukan saksi dan ahli yang mulia dan mungkin persiapannya bisa disamakan dengan pihak tergugat ya. Saya akan menanyakan terlebih dahulu untuk pihak tergugat dan tergugat intervensi apakah bersedia jika memeriksa saksi atau ahlinya disatukan dalam satu sidang? Bersedia ya mulia. Baik, panitera 7 hari ke depan, hari apa dan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu 28 Juli 2021 mendengarkan keterangan saksi atau ahli dari pihak tergugat dan tergugat intervensi dinyatakan ditunda dan turun. Sidang lanjutan perkara nomor 55/G/2021/1.SBY dengan agenda pembuktian saksi atau ahli dari pihak tergugat dan tergugat dan intervensi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi para pihak. Selamat pagi yang mulia. Sebelum persidangan saya mulai, apakah dari pihak penggugat apakah hadir pada hari ini? Hadir yang mulia. Untuk pihak tergugat? Hadir yang mulia. Tergugat dan intervensi? Hadir yang mulia. Untuk selanjutnya sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi atau ahli dari tergugat dan tergugat dan intervensi. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan dari pihak tergugat ya. Untuk pihak tergugat apakah sudah siap dengan saksi atau ahlinya? Sudah yang mulia. Kami akan mengajukan 1 orang saksi yaitu bernama Nanda Putra ST. Dia adalah staf Dinas Cipta Karya Kota Surabaya yang mulia. Baik, petugas silakan hadirkan saksi yang dimaksud. Baik, yang mulia. Benar dengan saudara Nanda Putra ST? Benar yang mulia. Sebelumnya apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Sehat yang mulia. Sebelumnya saudara memiliki hubungan darah, keluarga atau semanda terhadap majelis hakim, panitera atau para pihak? Tidak ada yang mulia. Silakan Anda maju memberikan kartu tanda pengenal Anda. Majelis hakim akan memeriksa identitas Anda. Silakan dijawab dengan jelas ya. Mohon bantuannya Pak Rufik.
Nama Nandava Putra Rahman, tempat tanggal lahir Jakarta 19 Mei 1979, benar? Benar yang mulia. Agama Katolik, benar? Benar yang mulia. Pekerjaan PNS, benar? Benar yang mulia. Baik, dan saya cukup, saya kembalikan kepada yang mulia. Sebelum keterangan saksi diminta, apakah saudara saksi bersedia dan diambil sumpahnya? Bersedia yang mulia. Baik, silakan berdiri untuk juru sumpah. Mohon bantuannya dan untuk Bu Safira, mohon bantuan untuk melafalkan sumpahnya. Baik, sebelumnya saya tanyakan terlebih dahulu kepada saksi apakah saudara akan bersumpah atau berjanji? Berjanji yang mulia. Baik, silakan tangan kiri diletakkan di atas Alkitab dan tangan kanan seperti ini. Baik, ikuti kata-kata saya hanya membantu melafalkan saudara yang berjanji. Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus saya berjanji. Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus saya berjanji. Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, cukup yang mulia. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya dari pihak tergugat ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik. Dari pihak kami ingin menanyakan dalam penerbitan IMB untuk home industry, apakah tergugat dua intervensi pelampiran IMB lamanya? Izin jelaskan Pak, jadi ketika tergugat dua intervensi mengajukan permohonannya, mereka tidak melampirkan IMB lamanya Pak, seperti itu. Baik, dari pihak tergugat cukup yang mulia. Dari hakim yang ingin ditanyakan, silakan. Saya menanyakan beberapa pertanyaan yang mulia. Silakan. Apakah benar saudara saksi menerima surat aduan dari kuasa hukum Agus Hartono tanggal 12 Oktober 2020? Benar yang mulia. Jadi izin jelaskan dari kami dari Dinas Cipta Karya menerima aduan tertanggal 12 Oktober 2020 terkait dengan kebisingan dan juga kekhawatiran terkait protokol corona dan juga terkait dengan izin IMB lamanya Pak. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah saudara saksi dapat menjelaskan bagaimana prosedur permohonan IMB di Dinas Cipta Karya tempat saudara bekerja? Izin jelaskan yang mulia, jadi di tempat kami bekerja itu ada dua. Yang pertama itu ada di unit pelayanan terpadu satu atap atau UPTSA. Yang kedua ada di single Windows, itu bisa di aplikasinya bisa dikerjakan di mana saja, dan untuk memverifikasinya itu juga di UTPSA juga. Seperti itu yang mulia. Baik, sementara dari saya cukup, saya kembalikan kepada yang mulia. Untuk pihak penggugat ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Izin bertanya kepada saudara saksi. Saksi mengetahui bahwa Jalan Kertajaya Indah nomor 2 nomor 4 merupakan zona kuning. Walaupun masih dapat ditentukan sebagai izin home industri, tetapi apakah pencucian sarang burung walet masih masuk dalam kategori home industri yang diizinkan untuk dilakukan di kawasan perumahan sebagai tempat tinggal? Izin jawab Pak, jadi untuk terkait perselin itu pernah diterbitkan, dan untuk pengajuannya di home industri di Haryanto itu kan pemapakan tujuan sarang burung walet Pak ya. Jadi untuk terkait IDB-nya itu tidak ada perlakuan. Baik, dari pihak penggugat cukup yang mulia. Baik, untuk tergugat dua intervensi ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, mulai izin bertanya ya mulia. Untuk saudara saksi, apakah dalam memproses surat perizinan IMB oleh Dinas Cipta Karya tersebut, pihak tersebut sudah mencermati segala persyaratan yang diajukan oleh Bapak Bing Haryanto atau pihak tergugat dua intervensi? Izin jelaskan yang Pak, jadi terkait dengan persyaratannya itu ketika Bapak Bing Haryanto mengajukan persyaratannya itu sudah lengkap. Jadi dari kami dari Dinas Cipta Karya itu sudah bisa menerbitkan IMB-nya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya terkait Perda Tata Ruang nomor 8 tahun 2018 atas dasar terbitnya SKRK. Seharusnya SKRK yang diterbitkan itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Jadi izin jelaskan Pak, menurut pendapat saya terkait dengan SKRK ini kan mengacu pada Perda Tata Ruang nomor 8 2018. Jadi di situ ada tabel klasifikasinya terkait dengan makanan, minuman, dan pengepakan. Jadi menurut saya pribadi Bapak Bing Haryanto ini sudah betul dengan mengacu dari kota tersebut dan bisa mengeluarkan SKRK tersebut Mas. Baik. Oke, baik. Dari saya cukup ya mulia. Dari hakim ada tambahan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi, jika IMB itu berawal dari SKRK, lantas apa yang mendasari SKRK milik tergugat dua intervensi ini itu dapat terbit Pak dan memenuhi persyaratan home industry? Dijelaskan yang mulia, jadi SKRK Bapak Bing Haryanto ini mengacu pada Perda Tata Ruang nomor 8 tahun 2018. Itu tuh di
home industri di Bapak Bing Haryanto itu di perumahan dengan kepatuhan sedang atau R3, jadi kami bisa mengeluarkan SKK. Seperti itu yang mulia. Baik, cukup ya. Untuk para pihak ada yang ingin tanyakan kembali? Cukup ya. ya. Baik, karena keterangan saudara kami cukupkan, tetapi apabila keterangan Anda kami butuhkan, apakah saudara bersedia untuk hadir kembali? Bersedia yang mulia. Sebelum Anda meninggalkan ruang persidangan ini, kartu tanda pengenal Anda nanti bisa diambil di kepaniteraannya. Baik yang mulia. Silakan meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih yang mulia. Untuk pihak tergugat, apakah akan menghadirkan saksi atau ahli tambahan? Cukup yang mulia. Kita lanjutkan berarti ke tergugat 2 intervensi ya. Untuk tergugat 2 intervensi telah siap dengan saksi atau ahlinya? Sudah siap yang mulia. Saya akan mengajukan seorang saksi dan seorang ahli yang mulia. Untuk yang pertama saya akan mengajukan seorang saksi bernama Dia Larsati selaku karyawan home industri dari milik Bing Haryanto yang mulia. Untuk yang kedua saya akan menghadirkan seorang ahli bernama Dr. Devina Gladistia SHMH selaku dosen hukum tata negara yang mulia. Baik, kita akan mendengarkan keterangan saksi terlebih dahulu ya. Untuk petugas silakan hadirkan saksi yang dimaksud. Baik, yang mulia. Benar dengan saudari saksi Dia Larsati? Benar yang mulia. Silakan dulu. Sebelumnya, apakah saudara memiliki hubungan darah, keluarga atau semenda terhadap majelis hakim, panitera atau para pihak? Tidak ada yang mulia. Baik, jika seperti itu silakan saudara saksi maju untuk memberikan kartu tanda pengenal Anda. Baik, silakan dulu. Majelis hakim akan memeriksa identitas Anda. Silakan dijawab dengan jelas ya. Saya mohon bantuannya, Bu. Baik, nama Dia Larsati, tempat tanggal lahir Jakarta 26 November 1980, benar? Benar yang mulia. Agama Islam, benar? Benar yang mulia. Pekerjaan sebagai karyawan swasta, benar? Benar yang mulia. Baik, sudah cukup yang mulia. Untuk selanjutnya, sebelum keterangan saksi diminta, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia yang mulia. Baik, silakan berdiri. Untuk jurus sumpah mohon bantuannya dalam mengambil sumpahnya. Untuk Pak Rafiq, tolong bantu Pak dalam melafalkannya. Baik yang mulia. Baik, ikuti kata-kata saya hanya membantu melafalkan saudari yang mengambil sumpah. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Terima kasih yang Saya mulia. kembalikan kepada yang mulia. Baik, terima kasih Pak Rafiq. Untuk selanjutnya ada pihak tergugat dan intervensi. Terlebih dahulu ada yang ingin tanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik. Untuk saudara saksi, apakah saudara merasakan perasaan seperti yang dialami oleh Bapak Agus Hartono seperti ini boleh cek bau busuk dari pencucian dan pencetakan sarang burung walet tersebut? Izin menjawab Pak. Menurut saya proses dari pencucian dan pencetakan sarang burung walet tidak menimbulkan bau busuk ataupun bau menyengat. Begitu Bapak. Baik, apakah ada keterangan tambahan yang bisa saya ketahui? Tidak ada Bapak. Baik, dari saya cukup ya. Baik, dari para pihak. Sebelumnya daripada hakim, apakah ada yang tanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, saudari saksi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apakah benar bahwa saudari saksi ini adalah karyawan dari Bing Haryanto? Benar yang mulia, saya bekerja di rumah Bapak Bing Haryanto sebagai karyawan yang mengerjakan bagian pencetakan sarang burung walet yang mulia. Baik, apakah saudari saksi mengetahui berapa jumlah karyawan yang bekerja di rumah Bing Haryanto tersebut? Benar yang mulia, saya mengetahui ada 20 orang karyawan yang bekerja di rumah Bing Haryanto, tetapi saya sudah berhenti bekerja sejak tahun 2020, sehingga selama pandemi COVID-19 saya sudah tidak bekerja lagi di rumah Bapak Bing Haryanto. Maka apabila ada pengurangan karyawan pada saat pandemi COVID-19, saya tidak mengetahuinya yang mulia. Baik, dirinya cukup yang mulia. Untuk pihak penggugat ada yang ingin tanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Untuk saudari saksi, ketika saudari saksi menjadi karyawan di Bapak Bing Haryanto, bagaimana jam kerja karyawan di sana dan apakah menggunakan sistem shift? Serta apakah saudari saksi mengetahui bahwasanya ada karyawan Bing Haryanto yang menginap di rumah Bing Haryanto? Baik, izin menjawab Ibu, saya bekerja di rumah Bapak Bing Haryanto sejak pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore. Dan karyawan tidak bekerja menggunakan sistem shift, sehingga 20 karyawan yang tadi saya bilang itu bekerja secara bersamaan. Dan juga saya mengetahui ada 7 orang karyawan yang tinggal di rumah Bapak Bing Haryanto. Begitu Ibu. Baik, kemudian mengenai IMD atas nama Bapak Bing Haryanto, apakah saudari saksi mengetahui? Mohon maaf Ibu, saya tidak mengetahui izin pendidikan bangunan yang dimaksud.
Baik, mungkin kita seperti itu dari pihak penggugat sudah cukup yang mulia. Baik, selanjutnya dari pihak tergugat ada yang ingin tanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Jadi saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui bagaimana sistem pembuangan air dalam usaha pencucian sarang burung walet tersebut? Izin menjawab Bapak, saya mengetahui bahwa setelah air digunakan untuk pencucian sarang burung walet, air tersebut ditampung terlebih dahulu di penampungan air sebelum dibuang ke got. Tetapi saya tidak mengetahui ketika penampungnya penuh, air tersebut akan dibuang karena saya hanya bekerja di bagian pencetakannya saja Bapak. Terima kasih. Baik, dari pihak tergugat cukup yang mulia. Oke, dari hakim ada tambahan? Dari para pihak ada yang ingin tambahkan? Cukup yang mulia. Baik, keterangan saudara kami cukupkan. Tetapi apabila keterangan Anda kami butuhkan, apakah saudara bersedia untuk dapat hadir kembali? Bersedia yang mulia. Sebelum Anda meninggalkan ruang persidangan ini, untuk kartu tanda pengenal Anda dapat diambil di kepala terangannya. Silakan meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih yang mulia. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan ahli dari tergugat 2 intervensi atas nama Dr. Devina Gladistia SMH. Untuk petugas silakan hadirkan ahli yang dimaksud. Baik, yang mulia. Benar dengan saudari ahli Dr. Devina Gladistia SMH? Benar yang mulia. Silakan. Baik, sebelumnya apakah ahli dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya sehat dan saya siap mengikuti persidangan ini. Apakah saudara memiliki hubungan darah, keluarga, atau semenda terhadap majelis hakim, panitera, atau para pihak? Tidak yang mulia. Baik, silakan saudari maju ke depan untuk menyerahkan identitas CV beserta surat kerja saudari, didampingi oleh kuasa hukum tergugat 2 intervensi dan para pihak. Silakan maju untuk memeriksa. Baik yang mulia. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya, apakah saudari pernah mengikuti persidangan petun? Iya, benar yang mulia, saya pernah yang mulia. Baik, untuk selanjutnya, jika seperti itu sudah tahu ya peraturannya bagaimana? Saya sudah tahu yang mulia. Baik, sebelum dimintai keterangannya majelis hakim akan memeriksa identitas Anda. Silakan dijawab dengan jelas. Mohon bantuannya Pak Rafiq. Baik, yang mulia. Dengan saudari Dr. Devina Gladistia SMH, tempat tanggal lahir Semarang 17 Maret 1980, benar? Benar yang mulia. Agama saudari Kristen, benar? Benar yang mulia. Pekerjaan dosen atau ahli hukum tata negara, benar? Benar yang mulia. Baik, dari saya cukup, saya kembalikan kepada yang mulia hakim. Betul. Baik, terima kasih. Sebelum keterangan ahli saya minta, apakah ahli bersedia untuk diambil sumpahnya? Saya bersedia yang mulia. Silakan berdiri. Mohon juru sumpah untuk bantuan pengambilan sumpahnya, dan untuk Bu Safira tolong bantu melaporkannya. Baik yang mulia, sebelumnya saya tanyakan terlebih dahulu kepada saudari ahli apakah akan bersumpah atau berjanji? Berjanji yang mulia. Baik, silakan tangan kiri diletakkan di atas alkitab dan tangan kanan seperti ini. Baik, ikuti kata-kata saya hanya akan melafalkan saudari yang berjanji. Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya berjanji. Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya berjanji. Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, cukup yang mulia. Silakan duduk. Siap. Baik, untuk saudara Ali, saya ingatkan sebelumnya saudara tolong dikencangkan suaranya agar terdengar semua para pihak ya. Baik yang mulia. Baik, dari pihak tergugat intervensi ada yang ingin ditanyakan terhadap Ali? Ada yang mulia. Silakan. Baik, untuk saudara ahli, apakah bagaimana pendapat saudara mengenai upaya keberatan yang diajukan oleh pihak penggugat? Baik Pak, apabila upaya keberatan sudah ada keputusannya, namun jika si pemohon masih merasa dirugikan, maka seharusnya si pemohon mengajukan upaya banding administrasi Pak. Tapi di sini sudah lewat waktu, sudah lebih dari 90 hari. Kalau sudah ada luarsa tersebut, pemohon dianggap menerima putusan keberatan tersebut Pak. Dan putusan tingkat pertama akan menjadi inkrah atau berkekuatan hukum tetap, seperti itu Pak. Baik, dari saya cukup yang mulia. Baik, selanjutnya dari hakim ada yang ditanyakan?
Saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada ahli yang mulia. Baik, silakan Pak. Baik, menurut saudari ahli, bagaimana penegakannya bila terjadi pelanggaran kapasitas yang sudah ditentukan dalam legalitas perizinan? Izin menjawab yang mulia. Jika terjadi pelanggaran kapasitas, maka yang ditegakkan itu bukan bangunannya yang dibongkar yang mulia, tapi yang ditegakkan mengapa dia tidak melihat kajian-kajian perizinan. Semua itu ada ambang batasnya yang mulia. Apakah itu normal atau tidak, maka harus dibuktikan secara laboratorium. Kalau ada pelanggaran, maka sanksinya dapat dihentikan sementara atau dicabut perizinannya yang mulia, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut saudari ahli, mengenai saran DPRD untuk mencabut izin ini apakah bertentangan dengan kewenangan mereka atau tidak? Izin menjawab kembali yang mulia. Salah satu kewenangan DPRD itu pengawasan legislasi. Ya, apabila DPRD menyarankan itu dicabut, pasti bertentangan dengan kewenangan DPRD yang mulia. Kalau memang itu salah, harusnya digugat di pengadilan yang mulia, bukan ke DPRD, karena pencabutan bukan kewenangan DPRD yang mulia. Seperti itu. Baik, dari saya cukup, saya kembali kepada yang mulia. Baik, dari pihak penggugat apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara ahli? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang mulia. Izin bertanya kepada saudari ahli, bagaimana pandangan ahli mengenai legalitas bangunan milik Bung Haryanto seperti IMB, UKL, UPL, dan lainnya? Baik Pak, izin menjelaskan ya Pak. Jika Bapak mempunyai bangunan dan dirubah fungsinya, maka IMB yang digunakan tetap sama Pak, asal konstruksinya tidak berubah. Dan benar, jika mengubah fungsi bangunan, maka harus membuat surat izin lainnya yang sesuai dengan fungsi barunya, seperti AMDAL, KLPL, surat izin industri, surat izin lalu lalang kendaraan dan manusia, atau yang lainnya sesuai dengan fungsi barunya. Semua ini kita lakukan demi sesuai dengan aturan dan tata ruang konstruksi yang berlaku. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dari pihak penggugat cukup yang mulia. Dari pihak tergugat ada yang ingin tambahkan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, izin bertanya kepada saudara ahli. Bagaimana pendapat saudara tentang apabila dalam usaha tersebut, dalam menjalankan usaha terjadi pelanggaran, apakah dapat diajukan kembali permohonan IMB? Iya Bu, jika terjadi pelanggaran saat menjalankan usaha, maka benar, memang ada sanksi, yaitu penghentian atau penutupan sementara. Misalnya membuang limbah tidak benar, maka akan ditutup. Tapi kalau sudah benar dan sesuai prosedur, nanti boleh dibuka lagi Bu. Kalau hanya ditutup, tidak perlu mengajukan permohonan baru, karena cukup perbaiki apa yang salah begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dari pihak tergugat cukup yang mulia. Baik, untuk hakim ada yang ingin tambahkan? Cukup. Untuk para pihak ada yang ingin ditambahkan? Cukup yang mulia. Baik, keterangan saudari kami cukupkan, tetapi apabila keterangan Anda kami butuhkan, apakah saudari bersedia untuk dapat hadir kembali? Saya bersedia yang mulia. Baik, sebelum Anda meninggalkan ruang persidangan, untuk kartu tanda pengenal Anda nanti dapat diambil di kependeritaannya. Silakan meninggalkan ruang persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk pihak tergugat dan intervensi, apakah ada saksi atau tambahan ahli? Sudah cukup yang mulia. Baik, agenda sidang selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari para pihak ya. Untuk pihak penggugat membutuhkan waktu berapa lama untuk menyerahkan kesimpulannya terlebih dahulu? Mungkin dari pihak penggugat juga sudah cukup yang mulia. Baik, untuk tergugat 2 intervensi dan juga tergugat, apakah membutuhkan waktu berapa lama juga? Dari pihak tergugat menyetujui dengan 7 hari yang mulia. Saya juga tidak keberatan yang mulia. Baik, panitia 7 hari ke depan hari tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu 4 Agustus 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan acara penyerahan kesimpulan dari para pihak. Saya ingatkan kembali agar para pihak menghadiri persidangan dan panggilan ini bersifat resmi. Dengan ini saya nyatakan sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 55-G/2021-SBY dengan agenda penyerahan kesimpulan dari para pihak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi para pihak. Selamat pagi yang mulia. Sebelum persidangan saya mulai, apakah dari pihak penggugat hadir pada hari ini? Hadir yang mulia. Pihak tergugat? Hadir yang mulia. Berintervensi? Hadir yang mulia. Baik. Selanjutnya sidang pada hari ini adalah penyerahan kesimpulan. Untuk pihak penggugat sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah yang mulia. Tergugat? Sudah yang mulia. Tergugat intervensi? Sudah yang mulia. Terlebih dahulu dari pihak penggugat ya menyerahkan kesimpulannya. Silakan.
Baik yang mulia. Silakan duduk. Terima kasih. Untuk pihak tergugat silakan maju. Baik yang mulia. Baik, silakan duduk. Silakan cepat. Tergugat intervensi silakan maju. Baik, yang mulia. Baik, silakan duduk. Silakan duduk. Baik, sidang selanjutnya akan dilakukan 7 hari ke depan. Agenda pembacaan putusan dari para pihak. Apakah ada yang keberatan? Tidak, Yang Mulia. Tetapi sebelumnya dari para pihak, apakah ada tambahan dalam kesimpulannya? Tidak ada. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Cukup. Baik. Untuk panitera 7 hari ke depan, hari apa dan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021. Baik, terima kasih panitera. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu 11 Agustus 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para pihak harap hadir sesuai tanggal yang telah dijadwalkan. Demikian sidang pada hari ini ditunda dan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan. Untuk para pihak dapat menghadirkan persidangan tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 55/3/2021/SBY dengan agenda pembacaan putusan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi para pihak. Selamat pagi Yang Mulia. Sebelum persidangan saya mulai, saya mengecek kehadiran para pihak terlebih dahulu. Dari pihak penggugat hadir atau diwakili? Dari pihak Haniwal diwakilkan oleh kuasa hukumnya, yaitu saya sendiri Dr. Halia Azul SHMH dan rekan saya. Faisal Andika SHMH. Kami dari Evaluasi Yang Mulia. Baik, selanjutnya dari pihak tergugat apakah hadir atau diwakili? Dari pihak tergugat diwakili oleh saya, Berfarfi SHMH dan rekan saya. Atifatul Istiqomah SHMH. Kami dari bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Yang Mulia. Baik, dari pihak tergugat apakah hadir atau diwakili? Diwakili yang mulia oleh kuasa hukumnya saya sendiri, Dr. Ariel Fajrin SHMH. Saya dari Law Office Ariel Fajrin yang mulia. Baik, terima kasih untuk tergugat dan intervensi. Selanjutnya kami dari Majelis Hakim akan membacakan putusan. Mohon untuk para pihak didengarkan dan disimak baik-baik ya. Putusan nomor 55/G/2021/Petun.SBY demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara Agus Sartono sebagai penggugat melawan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya sebagai tergugat dan Bing Haryanto sebagai tergugat 2 intervensi. Setelah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan keterangan 3 saksi dan 1 ahli di persidangan. Tentang duduknya sengketa, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan yang tertanggal 30 April 2021 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 April 2021 dengan register perkara nomor 55/G/2021/Petun.SBY. Setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, gugatan tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 Juni 2021. Menimbang bahwa dari pihak tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan tersebut pada tanggal 15 Juni 2021 dan diikuti oleh jawaban dari pihak tergugat 2 intervensi pada tanggal 29 Juni 2021. Menimbang bahwa atas jawaban tergugat dan tergugat 2 intervensi, penggugat menyampaikan dokumen replik pada tanggal 28 Juni 2021. Menimbang bahwa atas replik penggugat, tergugat, dan tergugat 2 intervensi masing-masing menyampaikan duplik pada persidangan pengadilan pada tanggal 6 Juli 2021. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P1 sampai dengan P19. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T1 sampai dengan T14. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, tergugat 2 intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T2 intervensi 1 sampai
terkait dengan T2 intervensi 12. Menimbang bahwa di samping alat bukti surat penggugat mengajukan alat bukti satu orang saksi bernama Raffi Wiratama yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tergugat mengajukan satu orang saksi bernama Nanda Faputra yang telah memberikan keterangan di bawah janji. Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tergugat 2 intervensi telah mengajukan satu orang saksi bernama Diala Larasati dan satu orang ahli bernama Dr. Devina Gladistia SHMH yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji. Menimbang bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa dari beberapa ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut, yaitu bahwa lokasi IMB objek sengketa sesuai dengan SKRK termasuk dalam zona atau kawasan perumahan. Dalam hal ini pembangunan dan pemanfaatan bangunannya harus sesuai dengan peruntukan lokasi dalam rencana tata ruang wilayah yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan tergugat 2 intervensi di bangunan IMB objek sengketa, yaitu kegiatan pencucian, pembersihan, dan pengepakan sarang burung walet, jelas diketahui jenis kegiatan usaha pencucian atau pembersihan sarang burung walet tidak termasuk dalam kategori usaha industri rumahan atau home industry. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai sepatutnya kegiatan industri kecil atau menengah yang dijalankan tergugat 2 intervensi pada bangunan IMB objek sengketa yang termasuk dalam kawasan perumahan agar dapat dipindahkan. Bahwa usaha industri yang dilakukan pada bangunan IMB objek sengketa tidaklah termasuk dalam kategori home industry atau industri rumah tangga, mengingat maksimal pekerja adalah 10 orang. Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dari segi substansi hukum, penerbitan surat IMB objek sengketa telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa penerbitan surat IMB objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan. Menimbang bahwa oleh karena penerbitan surat IMB objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepatutnya surat IMB objek sengketa dinyatakan batal oleh pengadilan dan terhadap gugatan penggugat Majelis Hakim berkesimpulan adalah telah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan seluruhnya. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang diajukan penggugat dalam penggugatannya, oleh karena gugatan penggugat telah dikabulkan seluruhnya dan juga surat IMB objek sengketa telah dinyatakan batal, maka menurut hemat Majelis Hakim, permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan penggugat untuk tentang peradilan tata usaha negara, menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara kepada tergugat dan tergugat 2 intervensi secara bersama-sama atau tanggung renteng dihukum atau membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pertimbangan putusan ini dan terhadap alat bukti yang tidak relevan, Majelis Hakim menyampingkan namun tetap terlampir dalam bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas putusan ini. Mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat 2 intervensi tidak diterima. Dalam pokok perkara 1 mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2 menyatakan batal surat izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya nomor 188.4-92-436.75/2020 tentang izin mendirikan bangunan atas nama Bing Haryanto tertanggal 11 November 2020. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat izin. 4. Menghukum tergugat dan tergugat 2 intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp3.425.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami Prof. Dr. Eri Lacinta SMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Safira Maharani SMH dan Dr. Afar Rafi SMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Marta SH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat, dan kuasa hukum tergugat 2 intervensi. Baik, demikian isi putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim. Apabila para pihak tidak sependapat atau keberatan dengan putusan majelis hakim, saudara dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan memperhatikan tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 14 hari setelah pembacaan putusan. Apakah dapat dimengerti para pihak? Dapat dimengerti ya. Baik, dengan dibacakannya putusan dalam perkara ini, maka seluruh rangkaian pemeriksaan perkara pada tingkat pertama telah selesai. Dengan ini sidang dengan nomor perkara 55-G-2021-PETU.SB dinyatakan ditutup. Baik, sidang telah selesai. Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Para pihak diminta untuk berdiri. Baik, para pihak dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Sekian penampilan sidang simulasi PTUN dari kelompok 3, kami ucapkan terima kasih.